Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengetahuan bahan teknik, dosen pembimbing Bapak Rahmat Dwi Sampurno, sarjana teknik, magister teknik. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang pengelompokan material teknik. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri yang ada di sebelah kiri saya. Saya Muhammad Ilham Rosyadi. Saya sendiri Muhammad Taufikur Rahman. Saya Ahmad Riyadi. Saya Andrea Martasyah. Saya Muhammad Hakimi. Adapun pengelompokan materi kami adalah 1. Pengelompokan materi padat, 2. Sifat umum dan sumber material logam, 3. Material bukan logam, dan 4. Sifat-sifat material teknik. Deskripsi material teknik atau semua unsur atau zat yang dengan sifat khasnya digunakan untuk keperluan aplikasi teknik atau industri. Berdasarkan wujudnya, bahan teknik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Padat antara lain logam, keramik, plastik. Cair antara lain pelumas, air, dan bensin. Gas antara lain oksigen, asetilin, dan hidrogen. Pengelompokan material padat. Material padat logam dan non-logam. Logam dibedakan menjadi 2, yaitu logam besi, fero, logam bukan besi, non-fero. Non-logam dibedakan menjadi 2, material buatan, sintetis, material alami, natural. Setelah saya akan menjelaskan pengelompokan material logam. Secara garis besar, material teknik dapat dibedakan menurut jenisnya, yaitu logam metal dan logam non-metal. Logam metal adalah material yang unsur pembentuknya mayoritas adalah logam. Secara garis besar, logam dikelompokkan menjadi 2, yaitu logam besi, fero, dan logam non-besi atau non-fero. Contoh dari logam besi adalah besi tempa, besi tuang, dan contoh dari logam besi bukan besi adalah tembaga, aluminium, dan seng. Sedangkan non-logam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu material buatan, sintetis, contohnya polimer, komposit, dan material alami, natural, contohnya kayu, batu, dan sebagainya. 2. Sifat utama dan sumber material logam. 1. Sifat utama logam, yaitu kekerasan dan kekuatan yang tinggi, high stiffness dan strength. 2. Tangguh atau ulet, toughness. 3. Pengantar listrik yang baik dan juga pengantar panas yang baik, good electrical and thermal conductivity. Yang ketiga, sumber material logam. Logam diperoleh dari penambangan dalam bentuk butiran atau gumpalan yang masih bercampur dengan material ikutan lainnya yang disebut dengan istilah biji-biji. Pengerjaan biji-biji atau work ores meliputi proses pengerjaan pendahuluan dan pemurnian. Sebelum pemurnian biji-biji dilakukan pengerjaan pendahuluan meliputi A. Pemecahan atau breaking atau crushing, B. Pengayakan atau sizing, C. Pembenahan atau ores dressing. Pemrosesan biji-biji atau ores processing dibagi menjadi 2, yaitu pirometalurgi dan hidrometalurgi. Pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dengan senyawanya yang dilakukan dengan cara menaikkan temperatur biji-biji tersebut. Meliputi proses pemanggangan biji-biji, peleburan, hingga hidrometalurgi adalah melarutkan biji-biji dengan bahan kimia bersifat asam atau basa sesuai dengan jenis logam yang terdapat pada biji-biji yang dikerjakan, kemudian dipisahkan dengan cara pengendapan atau elektrolisa. Material bukan logam, yaitu suatu bahan teknik yang tidak termasuk ke dalam kelompok logam. Material ini diperoleh dari bahan galian, tumbuh-tumbuhan termasuk hasil proses batuan, bahkan bukan logam antara lain plastik, asbes, keramik, dan lain-lain. Saya Muhammad Taufikur Rahman akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya ialah sifat material teknik. Sifat material teknik ada 4 sifat. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat teknologi, yang ketiga adalah sifat kimia, yang keempat adalah sifat mekanik. Sifat material yaitu
karakteristik semua bahan yang menggambarkan kelakuan sebagai efek aksi gaya luar yang mempengaruhinya. Sifat mekanik ini menentukan kemudahan proses pembentukan material sehingga menghasilkan produk yang benar. Yang termasuk sifat mekanika antara lain, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Strength yaitu kemampuan menahan gaya luar yang mempengaruhi sampai luluh atau rusak. Contohnya tensile strength, compressive strength, impact strength, shear strength, dan lain-lain. Yang kedua adalah hardness atau kekerasan, yaitu kemampuan material menahan gaya tusukan atau goresan permukaan. Yang ketiga adalah toughness atau ketangguhan, yaitu kemampuan menyerap atau menahan energi sampai material patah atau parah akibat pukul. Yang keempat adalah stiffness atau kekakuan, yaitu kemampuan menahan atau menahan deformasi terhadap renggangan. Yang kelima adalah elasticity atau elasticity, yaitu adalah kemampuan untuk kembali ke bentuk semula setelah terjadi deformasi. Yang keenam adalah plasticity atau keplastisan, yaitu kemampuan untuk mengalami deformasi plastik tanpa mengalami kerusakan. Yang ketujuh adalah ductility atau ductility, yaitu kemampuan bentuk atau renggangan. Yang ke-8 adalah brittleness atau kerapuan, yaitu kemampuan tidak adanya deformasi plastik sebelum rusak. Yang ke-9 atau yang terakhir grit atau kemunduran, yaitu kemampuan menahan deformasi permanen akibat tegangan konstan bekerja cukup lama di bawah kondisi temperatur tinggi. Sifat fisika. Sifat fisika dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu 1. Density atau berat jenis, 2. Thermal properties atau properti thermal, 3. Melting characteristic atau karakteristik melting, 4. Thermal expansion atau pemuaian panas, dan 5. Electrical properties atau sifat listrik. 1. Density atau berat jenis, yaitu berat bahan per satuan volume. 2. Thermal properties atau properti thermal, arus listrik dapat terjadi karena adanya perpindahan pembawa muatan listrik, yaitu partikel listrik yang bermuatan positif. Contoh sifat listrik adalah resistivity dan conductivity. 3. Melting karakteristik, yaitu suhu di mana bahan berubah dari padat menjadi cair. 4. Thermal expansion atau pemuaian panas, yaitu pengaruh suhu terhadap berat jenis bahan. Dan 5. Electrical properties atau sifat listrik. Specific heat adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh bahan per satuan berat agar suhu naik 1 derajat. Conduction adalah proses perpindahan panas di dalam sebuah bahan dengan merambat. Kemudian sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menggambarkan kombinasi yang cenderung korosif atau bereaksi dan larut terhadap unsur atau lingkungannya. Contohnya, daya tahan terhadap korosif. Dan selanjutnya adalah sifat teknologi, yaitu kemampuan suatu material untuk diproses selanjutnya, misalnya kemampuan untuk dilas, dicor, dan lain-lain.